Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas salah satu novel dari karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Ini dia bukunya. Novel ini sendiri adalah cetakan ke-18 tahun 2018 dan saya beli kemarin di akhir-akhir tahun 2019 pada bulan 10 di Yogyakarta. Pesan dari teman sih. Bagi saya sendiri, pengalaman membaca novel ini lebih kepada merasa terlambat sebenarnya, karena novel ini telah disebutkan beberapa kali kawan-kawan di kampus beberapa tahun lalu. Nah, saya secara pribadi merasa terlambat karena membaca novel ini di masa-masa kegabutan ketika PSBB kemarin. Bagi saya sendiri, membaca novel ini mungkin sedikit berbeda perspektifnya dari beberapa review yang saya nonton, yang sebenarnya menyoroti angle bagaimana orang-orang Duku Paruk sendiri mengalami kejadian 1965 waktu itu. Nah, sedangkan saya sendiri melihat novel ini sebagian besar adalah transisi keperempuanan dari tokoh utamanya yang bernama Serintil. Nah, bagi saya sendiri membaca novel Ronggeng Duku Paruk itu adalah pengalaman yang menarik sebenarnya, karena untuk pertama kalinya saya membaca novel dengan tutur yang sangat renyah. Dalam artian saya menikmati komposisi kata, gramatikanya yang sangat lembut. Jadi saya tidak mau menyamakan Ahmad Tohari dengan Dinula Rayas dalam perspektif ini, tapi bagi saya seolah-olah saya membaca puisi-puisi Dinula Rayas dari sisi yang lebih panjang. Nah, buku ini sendiri menurut saya dibuka dengan dua scene awal yang akan melanjutkan bagaimana kegetiran di dalam novel ini sendiri. Yang pertama itu bagaimana Duku Paruk dilanda kekeringan, terus yang kedua bagaimana tragedi tempe bongkrek waktu itu. Nah, Ronggeng Duku Paruk ini kan sebenarnya kita bisa bedah kedua judulnya. Yang pertama Ronggeng, bagaimana sisi keronggenan seorang Serintil di sini. Kemudian Duku Paruk itu adalah nama dusun dari kelurahan yang disebutkan dalam novel ini adalah Dauan. Tapi setelah saya cek-cek di Google Map, sama kasusnya ketika saya membaca novel Cantik Itu Luka, saya tidak menemukan di Cantik Itu Luka, saya tidak menemukan latar Halimunda. Maksudnya wilayah Halimunda ini sebenarnya di mana? Kemudian dalam novel ini Duku Paruk saya tidak menemukan juga di Google Map, maksudnya tempat sebenarnya. Dan di beberapa di beberapa review juga saya baca di Google itu tidak ada tempat yang pasti sebenarnya Duku Paruk ini di mana. Nah, saya kembali ke dua topik tadi. Yang pertama, Duku Paruk dilanda kekeringan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tragedi tempe bongkrek. Menurut saya ketika scene Duku Paruk ditampilkan dalam keadaan kekeringan, dalam pemahaman saya itu scene ditampilkan bagaimana orang-orang Duku Paruk menganggap tanpa adanya ronggeng akan ada malapetaka. Nah, waktu kejadian itu ditampilkan, memang Duku Paruk terjadi kekosongan ronggeng. Jadi ronggeng terakhir itu ada puluhan tahun yang lalu. Gitu. Kemudian tragedi tempe bongkrek itu terjadi ketika orang tua Serintil, yang waktu itu Serintil masih berumur sekitar 1 tahunan, itu menjual tempe bongkrek dan semua orang keracunan dan sebagian besar orang meninggal karena itu. Nah, yang membuat tragedi berlanjut itu adalah ketika dua tokoh penting dalam novel ini yang bernama Rasus dan Serintil itu orang tuanya kedua-duanya meninggal, masing-masing meninggal gitu. Nah, saya sendiri melihat novel ini dari sisi transisi keperempuanannya yang juga nanti bersinggungan dengan kejadian-kejadian 65 yang dialami oleh orang-orang Duku Paruk. Itu di beberapa bagian. Yang pertama, bagaimana Serintil pertama kali diangkat menjadi ronggeng. Nah, ketika itu dia masih berumur 11 tahun dan masih menurut apa yang dikatakan oleh tetua-tetua di kampung waktu itu. Karena menurut orang-orang Duku Paruk sendiri, ronggeng itu bukan hanya sebuah pentas kesenian, bukan hanya sebuah hal-hal yang mengundang birahi sebenarnya,
tapi lebih kepada hal-hal yang mistik. Jadi dengan adanya ronggeng mereka bisa terikat dengan leluhur mereka yang bernama Ki Secamanggala, karena itu titipan terakhir, titipan Ki Secamanggala. Kuburannya ditampilkan di novel ini juga sebenarnya. Ini kuburan Ki Secamanggala. Jadi bagi orang-orang Duku Paruk sendiri mungkin dekat dengan istilah Greg Sutomo ya, bahwa kesenian itu adalah bagian dari Adventisisme gitu. Nah, tahap kedua setelah bagaimana seorang serintil diangkat dari ronggeng sementara dia tidak tahu apa-apa di umur 11 tahun. Terus yang kedua, tragedi buka kelambu. Nah, ini diperlihatkan bagaimana sisi, dalam tanda petik, bagaimana sisi kecabulan dari Duku Paruk sendiri, dan kita dibawa bagaimana menyimak hal itu dalam perspektif seorang Rasus. Nah, Rasus ini adalah teman akrab dari serintil yang orang Duku Paruk juga. Rasus di waktu itu memutuskan menjadi antitesa dari opini Duku Paruk soal keronggengan. Jadi Rasus melihat kenapa ketika orang menjadi ronggeng harus mengalami buka kelambu. Buka kelambu ini adalah bagaimana seorang ronggeng menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada seorang lelaki untuk, ya teman-teman bisa bayangkan sendiri lah. Gitu. Nah, akhirnya karena tragedi buka kelambu itu, Rasus pergi dari Duku Paruk, menghilang. Kemudian singkat cerita dia menjadi tentara. Nah, transisi selanjutnya itu adalah sisi kehilangan seorang serintil sebenarnya. Jadi setelah kepergian Rasus temannya, dia merasa kehilangan sesuatu, dan kehilangan sesuatu itu akhirnya membuat pikirannya bercabang, dan dia tiba-tiba memikirkan ibunya yang kayaknya tidak pernah dia pertanyakan dalam novel ini. Nah, ketika dia memikirkan ibunya, dia juga memikirkan nasibnya menjadi seorang ibu yang tidak mungkin, karena diceritakan di sini bagaimana seorang ronggeng Duku Paruk itu telah diurut gitu oleh seorang dukun yang bernama Kartarja, dan hasil bimbingan Kartarja itu membuat serintil tidak bisa hamil gitu, yang diperlihatkan di sini. Dan akhirnya serintil merasa jatuh sejatuh-jatuhnya waktu itu. Tapi sembari merasakan jatuh, di sisi lain serintil mengalami dendam begitu, bahwa atas kepergian Rasus dia ingin menguasai kelelakian dalam perspektif dia gitu. Akhirnya mulailah ronggeng seorang serintil itu makin laku, makin laris, dan makin diundang di pentas-pentas. Nah, tragedi selanjutnya ketika perpolitikan tahun 60-an mulai masuk di Duku Paruk. Nah, di sini diperlihatkan Duku Paruk ini kan sebenarnya secara garis besar ditampilkan di novel ini adalah kampung yang sangat otonom. Dia hidup berdasarkan nilai-nilai luhur mereka. Meskipun konsekuensi dari itu mereka tertinggal sebenarnya dibandingkan tempat-tempat lain. Katakanlah ibu kota kelurahannya yang bernama Dauan waktu itu. Jadi orang Duku Paruk ya semata-mata terkenal karena ronggengnya, karena kecantikan seorang serintil. Selain daripada itu dia dianggap bodoh, mereka dianggap tertinggal, mereka dianggap miskin. Begitu. Akhirnya masuklah perpolitikan, situasi perpolitikan tahun 60-an di Duku Paruk waktu itu. Nah, scene yang menyenangkan di sini adalah bagaimana seorang Bahar, ada tokoh yang bernama Bahar, dan dia seorang tokoh yang akan terlibat di tahun-tahun 65 nantinya. Itu menuduh orang Duku Paruk sebagai orang yang terjajah, orang yang menerima konsekuensi buruk dari penindasan kapitalisme dan kolonialisme. Nah, sementara orang Duku Paruk sendiri tidak merasa demikian. Jadi waktu itu terjadi baku bantah antara seorang Kartarja dan seorang Bahar waktu itu. Dan Kartarja membantah bahwa kami memang bodoh, tapi kami tidak pernah menjajah, dan penjajah yang dikatakan Bahar adalah sesuatu yang mereka tidak kenal. Jadi mereka sebenarnya meskipun bodoh, cabul dalam perspektif mereka sendiri, itu mereka merasa lebih hidup dengan apa yang mereka alami begitu. Tapi karena sisi lain dari Duku Paruk, bahwa orang yang datang dari luar, apalagi dia masuk dalam skop pemerintahan, adalah kaula yang mereka priai yang mereka harus hargai, sementara mereka adalah kaula. Jadi Bahar masih dianggap lah di Duku Paruk sebagai
tamu istimewa meskipun terjadi baku bantah seperti itu. Nah, akhirnya Serintil sendiri harus mengalami konsekuensi dari keikutsertaannya pentas ketika Bahar mengadakan sebuah acara gitu. Karena Bahar sendiri melihat implikasi dari seorang Serintil bisa mendatangkan massa banyak. Begitu ya. Meskipun bagi sisi internal Duku Paruk sendiri merasa resah waktu itu karena menurut mereka ronggeng adalah ronggeng. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya, sementara Bahar dan orang-orangnya sering meneriaki Serintil ketika pentas sebagai ronggeng rakyat gitu. Nah, mereka tidak sepaham dengan hal itu. Nah, setelah kejadian 65 akhirnya Serintil ditangkap. Jadi transisinya lebih berat lagi itu. Setelah kecil dia tidak tahu apa-apa, buka kelambu, tragedi buka kelambu, dan akhirnya memelihara dendam, dan akhirnya dia harus masuk ke penjara selama 2 tahun karena dianggap terlibat di kejadian 65 dan nantinya akan bebas. Nah, tragedi selanjutnya itu adalah novel ini menampilkan bagaimana Serintil yang bebas dari penjara waktu itu dengan bebas bersyarat dan dia harus melapor 1 minggu 1 kali, itu terimbas pada 3 hukuman sebenarnya. Yang pertama adalah hukuman untuk dirinya sendiri. Jadi Serintil di situ merasa sangat menyesal atas perbuatannya karena pamornya tiba-tiba jatuh, derajatnya yang begitu diagung-agungkan ketika dia datang di pasar Dawuan, orang sangat kagum, tiba-tiba dia dicemooh, itu sanksi sosial lagi. Terus yang ketiga, itu dia dimanfaatkan. Nah, sisi pemanfaatan itu akhirnya membawa Serintil, menurut saya di semua tragedi yang dialami di sini adalah momen-momen yang paling getir sebenarnya, ketika dia dikejar oleh Marsusi, kemudian dia lari ke hutan jati dan kakinya harus tercakar-cakar sampai kemudian dia bisa lolos sampai lari ke tengah jalan gitu. Jadi waktu itu dia sudah memohon ampun dengan menyebut sesuatu yang lebih transenden dalam perspektif Duku Paruk sendiri gitu. Akhirnya dia memohon ampun bahwa atas kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan, kenapa hal yang menimpa saya begitu berat gitu. Nah, di fase terakhir akhirnya Serintil mulai meninggalkan nilai-nilai yang dia maksud gitu. Dan pernyataan-pernyataan itu direpetisi oleh tokoh penting lainnya yang bernama Rasus bahwa Duku Paruk itu harus dibebaskan dari kebodohannya. Dan Rasus akhirnya menemukan sesuatu yang lebih transenden daripada nilai-nilai yang dimaksud oleh Duku Paruk sendiri. Kalau ada yang saya sesali selama membaca novel ini adalah kenapa perspektif Kutut Manggung tidak ditampilkan lebih awal. Karena perspektif Kutut Manggung dari sisi Renjana, dari sisi birahi, dari sisi keperempuanan, sangat bertolak belakang dengan apa yang dianut oleh orang-orang Duku Paruk untuk seorang ronggeng dan seperti apa yang dianut oleh seorang Serintil di pertengahan novel gitu. Nanti kita akan bacakan sepenggal satu paragraf dari perspektif Kutut Manggung sendiri yang didapatkan Serintil ketika dikejar oleh Marsusi tadi. Nanti kita akan tampilkan di akhir. Dalam pengertian yang begitu mendalam, Serintil mengerti penghayatan birahi menurut persepsi Kutut Manggung karena Nyai Kartareja pernah mengatakannya. Nyai Kartareja berbuat demikian untuk mengajari Serintil tentang perbedaan antara penghayatan birahi menurut versi Kutut Manggung dan versi ronggeng. Dulu Serintil sangat percaya bahwa penghayatan versi ronggeng lebih unggul karena tidaknya tertib susila, sehingga wilayah penghayatannya adalah kelelakian secara umum, bukan kelelakian dalam diri seorang laki-laki tertentu. Karenanya dulu Serintil yakin menjadi seorang ronggeng lebih terhormat daripada menjadi seorang perempuan somahan. Namun penghayatan dan aktuasi birahi gaya ronggeng yang longgar, kasar dan mentah tidak mengarah kepada keselarasan hidup. Bahkan ternyata peronggengan telah membawa Serintil ke rumah tahanan selama 2 tahun. Selama itu Serintil kehilangan kediriannya hampir secara mutlak. Dan setelah bebas jiwanya masih terkerangkeng entah sampai kapan. Kerangkengan yang hanya mungkin terkuak apabila Serintil bisa membuktikan dirinya bukan lagi duta keperempuanan bagi kelelakian yang umum dan telanjang,
melainkan duta keperempuanan bagi seorang lelaki tertentu, yakni suami.